dimulai dari tahap seleksi calon panelis. Setiap peserta mengisi formulir identitas, riwayat alergi, kondisi kesehatan, serta kebiasaan konsumsi makanan. Panelis yang tidak memenuhi syarat seperti sedang flu atau memiliki gangguan penciuman tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Proses seleksi ini memastikan panelis yang dipilih benar-benar layak untuk uji sensori. Baik, rekan-rekan panelis, untuk selanjutnya yaitu ada tahapan pelatihan dengan melakukan uji rangsangan tunggal. Menggunakan 3 sampel dengan berbagai kode dan konsentrasi larutan yang berbeda. Apabila rekan-rekan panelis merasakan adanya rangsangan, maka ditulis dengan angka 1. Dan jika rekan-rekan panelis tidak merasakan rangsangan, maka ditulis dengan angka 0. Rangsangan sekecil apapun itu ditulis dengan angka 1. Panelis yang lolos kemudian mengikuti uji rangsangan tunggal menggunakan larutan garam dengan konsentrasi yang berbeda. Pada tahap ini, panelis diminta mencicipi larutan satu persatu dan mengidentifikasi tingkat keasinannya. Hasil dicatat sebagai bahan evaluasi apakah panelis memiliki sensitivitas yang cukup dalam membedakan intensitas rasa asin. Saya ucapkan terima kasih kepada para panelis yang telah melakukan pengujian rangsangan tunggal. Dari uji ini diketahui bahwa larutan yang digunakan yaitu adalah larutan garam. Untuk kode 159 diketahui bahwa larutan garam sebesar 0,5% dan untuk kode 346 diketahui bahwa larutan garam sebesar 0%. Dan untuk kode 237 diketahui bahwa larutan sebesar 1%. Hasil dari uji rangsangan tunggal menunjukkan bahwa larutan garam dengan konsentrasi 0,5% mendapatkan 15 panelis. 15 panelis tersebut menyatakan adanya rangsangan. Untuk selanjutnya, larutan garam dengan kode 346 menunjukkan konsentrasi 0% dan 0 panelis yang tidak merasakan apa-apa. Seperti yang kita ketahui bahwa larutan garam pada konsentrasi 0% itu tidak memiliki garam, jadinya panelis tidak merasakan rangsangan. Berapa ini? Untuk kode dengan 237 ada konsentrasi 1%, menunjukkan panelis dengan 11 orang yang memiliki rangsangan terhadap sampel tersebut. Mungkin cukup sekian untuk uji rangsangan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan panelis semua. Di sini kita akan melakukan pengujian atribut mengenai produk tape, yaitu produk yang telah dibuat ada tape sukun dan produk kompetitornya yaitu ada tape singkong. Di sini teman-teman akan menentukan atribut warna, aroma, tekstur, rasa, penampakan dan aftertaste. Untuk menentukan atributnya di sini saya akan memberikan waktu selama 10 menit. 10 menit saya persilakan. Pada penentuan atribut, panelis diberikan sampel tape sebagai bahan utama untuk menentukan atribut sensori. Panelis mengamati warna, aroma, rasa, tekstur, dan karakter khas tape.
Dari hasil ini, atribut sensoris dirumuskan dan disepakati untuk digunakan dalam uji scoring. 10 menit telah berlalu. Terima kasih kepada rekan-rekan panelis yang telah menemukan atribut yang didapat, yaitu mengenai warna kuning, keseragaman warna, aroma khas fermentasi dan aroma manis, tekstur, kelembutan, rasa khas fermentasi, manis dan asam, kenampakan, keseragaman bentuk atau ukuran, dan aftertaste pahit atau astringensi dan sepet atau manis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan panelis, selamat datang kembali pada pengujian finalis kita untuk menguji produk tape sukun dan juga produk tape singkong. Rekan-rekan panelis sekarang akan melakukan pengujian atribut seperti yang kemarin sudah ditentukan, dan juga rekan-rekan panelis akan mengisi formulir Google yang telah disediakan. Rekan-rekan, ketika rekan-rekan sudah mencicipi tape singkong ataupun hendak mencicipi tape sukun, teman-teman jangan lupa dulu untuk minum air terlebih dahulu untuk menetralkan rasanya. Setelah itu langsung saja rekan-rekan untuk melakukan pengujiannya pada meja di kiri saya. Sebelum pengujian dimulai, sampel tape diberi kode acak 3 digit untuk menjaga objektivitas. Ruang uji diatur dengan pencahayaan stabil, bebas aroma asing, dan panelis ditempatkan berjauhan agar tidak saling memengaruhi. Link form digital sudah dibagikan kepada panelis, namun hanya akan digunakan saat uji scoring produk tape. Saya ucapkan terima kasih kepada panelis yang telah mencicipi produk kami. Sekian dari saya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si feeder chart menunjukkan perbandingan atribut sensori dari kedua sampel. Pertama, dari aspek warna. Tape sukun memiliki skor yellowness yang jauh lebih tinggi. Artinya, tape sukun terlihat jauh lebih kuning dan lebih menarik secara visual. Untuk aroma fermentasi, kedua sampel memiliki intensitas aroma yang kuat, tetapi tape singkong sedikit lebih tinggi, menunjukkan proses fermentasi yang lebih dominan. Pada aroma manis dan tekstur, tape singkong lebih unggul karena memiliki aroma manis yang kuat dan teksturnya lebih lembut, sedangkan tape sukun cenderung lebih padat. Dari aspek rasa manis, tape singkong kembali unggul dengan skor tertinggi. Sebaliknya, tape sukun memiliki rasa manis rendah namun justru memiliki rasa asam yang lebih tinggi, menunjukkan karakter fermentasi yang lebih masam. Untuk penampakan, tape sukun memiliki warna dan keseragaman bentuk yang lebih baik, meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh. Pada bagian aftertaste, tape singkong memiliki rasa pahit lebih tinggi, sedangkan tape sukun memiliki tingkat astringensi yang lebih kuat atau rasa sepat setelah dikonsumsi. Secara keseluruhan, tape singkong lebih unggul dari sisi manis, aroma, dan tekstur. Sementara tape sukun lebih menonjol pada warna, keseragaman, dan rasa asam. Untuk membuat data di feeder chart dalam SPSS, pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian masukkan data-data seperti sampel, panelis, dan semua atributnya ke dalam variable view. Setelah itu, masukkan isi data tersebut di data view. Untuk mengolah datanya, klik pada Analyze, kemudian Compare Means, lalu klik Independent Sample. Isikan yang akan diolah, kemudian klik OK.
Setelah itu, layar akan langsung memunculkan olahan data yang diinginkan.